Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kita semua. Kembali lagi dengan lensa Fatah Guntung Payung. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, mengawali aktivitas kita di hari ini, mari kita melandasi seluruh kehidupan kita dengan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita melandasi hidup kita dengan firman, mari kita satu di dalam doa. Bersyukur bagimu Bapa untuk kehidupan kami di hari ini, atas segala karya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, maka kami semua boleh ada sampai di hari ini dengan keadaan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Ya Bapa, dalam menjalani kehidupan kami di hari ini, kami mau untuk menyerahkan seluruh hidup kami, dituntun, dibimbing di dalam perkataan firman-Mu. Untuk itu, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang ada pada diri kami masing-masing, pribadi kami, yang ada dalam hati dan pikiran kami, mau membimbing kami semua untuk ada di dalam pembacaan dan perenungan firman. Sehingga ketika kami mengerti dan memahami firman-Mu ini, kami mau melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terlebih lagi, kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami di hari ini dalam melewati seluruh aktivitas hidup yang akan kami lalui. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Bersabdalah karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini pembacaan kita terambil dari Nehemia pasal 9 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-25. Dan fokus ayat perenungan kita terambil dari ayat 25 yang bunyinya demikian. Mereka merebut kota-kota yang berkubu dan tanah yang subur. Mereka merampas rumah-rumah yang penuh berisi berbagai-bagai barang baik, tempat-tempat air pahatan, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun, dan pohon-pohon buah-buahan dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka makan dan menjadi kenyang dan gemuk. Mereka hidup mewah karena kebaikan-Mu yang besar. Demikianlah firman Tuhan kita. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini perenungan firman Tuhan kita diberikan tema Dia tidak meninggalkan kita. Perenungan firman hari ini mau menyatakan bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang mau ditegaskan bagi kita semua saat ini melalui bangsa Israel. Dalam bacaan kita, Tuhan memperlihatkan pribadinya yang pengasih dan penyayang, di mana Ia menyertai bangsa ini sehingga dapat masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian, dan mereka diberkati. Seperti yang tercatat dalam ayat-ayat bacaan kita, ayat-ayat perenungan kita di pagi ini. Dalam ayat 22, saudara-saudari, bangsa Israel mulai menduduki tanah Kanaan. Dan mereka mulai membangun kehidupan mereka di tanah yang sudah mereka kuasai sebagian.
Kemudian mereka mulai melakukan pembagian tanah. Hal ini dilakukan agar bangsa Israel dapat tersebar di seluruh tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan berikan bagi mereka. Selanjutnya, dalam ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24, Tuhan juga menyatakan kepada bangsa Israel bahwa mereka akan semakin bertambah banyak dan segala anak cucu mereka lah yang akan berkuasa dan menjadi bangsa yang besar yang tidak terbilang jumlahnya. Bahkan bangsa Israel akan menjadi bangsa yang tidak dapat ditandingi oleh bangsa manapun. Hal ini dinyatakan Tuhan melalui bangsa Israel, saudara-saudariku, agar setiap bangsa yang ada saat itu dapat melihat bahwa betapa luar biasanya, dahsyatnya Allah yang menuntun bangsa Israel. Allah yang mau menolong, Allah yang mau menjaga dan memberkati mereka sehingga menjadi bangsa yang besar yang tidak dapat ditandingi. Ketika bangsa-bangsa yang ada pada saat itu melihat dan memaknai demikian, maka mereka juga akan hidup dengan takut akan Tuhan. Mereka menjadi percaya kepada Allah yang menuntun bangsa Israel. Mereka memberikan diri untuk ada di dalam penyertaan-Nya. Selanjutnya dalam ayat 25 memperlihatkan bahwa Allah terus hadir dan mengambil bagian dalam kehidupan bangsa Israel. Ia hadir memberkati bangsa ini untuk hidup makmur di tanah Kanaan. Hidup dengan kebahagiaan, kesejahteraan, kenyamanan di tanah perjanjian yang Tuhan berikan bagi mereka. Tuhan selalu hadir menyediakan apa yang dibutuhkan oleh bangsa Israel sesuai dengan kehendak-Nya. Dengan demikian, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah memperlihatkan pribadinya yang penuh dengan cinta kasih yang tidak bersyarat, di mana Ia menolong bangsa Israel yang pada saat itu mereka sedang ada dalam penderitaan. Ia merasakan apa yang bangsa Israel alami. Atas cinta kasih-Nya lah maka bangsa Israel diberikan hidup yang layak, diberikan keselamatan. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari, kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Ada beberapa hal yang patut kita renungkan, yang patut kita maknai, yang patut kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Yang pertama, hidup yang kita jalani ini, saudara-saudariku, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Dan dalam ketidaktahuan itu, Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Untuk itu, teruslah berserah, berseru, dan berharap kepada-Nya. Sekali lagi, saudara-saudariku, saya mengulang poin yang pertama ini adalah hidup yang kita jalani ini. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Apa yang akan kita alami ke depannya. Di dalam ketidaktahuan itu, Allah tahu. Allah mengerti yang baik bagi kita. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Untuk itu, teruslah berserah, berseru, dan berharap kepada-Nya.
Poin pertama yang kita pelajari dari firman Tuhan kita di pagi ini. Poin yang kedua, percayalah Allah kita adalah Allah yang setia. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Ia akan selalu hadir dalam kehidupan kita semua. Bahkan Ia memberkati seluruh perjalanan hidup kita, sampai kepada segala keturunan, anak cucu kita pun diberkati. Maka itu saudara-saudariku, jemaat yang dikasihi Tuhan, hiduplah dengan taat dan setia di dalam kehendak firman-Nya, di dalam perkataan firman-Nya. Poin yang ketiga, Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan sesuai dengan kehendak-Nya. Sekali lagi, Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan sesuai dengan kehendak-Nya. Artinya saudara-saudariku, Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Maka itu janganlah selalu melihat apa yang kita butuhkan dari versi diri kita sebagai manusia, dari diri kita sendiri. Tapi lihat dan maknailah juga segala sesuatu yang disediakan dari versi Tuhan. Karena ketika kita percaya Tuhan memberi yang baik bagi kita, maka kita akan ada di dalam kelimpahan berkat. Demikianlah perenungan firman Tuhan kita di pagi ini, saudara-saudariku, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ingatlah bahwa kasih Tuhan akan selalu menyertai hidup kita. Marilah awali hari ini dengan iman. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudariku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengakhiri perenungan kita di pagi ini, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih kalau kami boleh dibangun di pagi hari ini. Kami boleh membuka YouTube channel GPIB Pata Guntung Payung, dan kami boleh ada dalam perenungan di pagi ini. Biarlah kami boleh memaknai dengan sungguh-sungguh perenungan firman yang sudah kami baca dan dengarkan secara bersama-sama. Biarlah hidup kami juga berkenan di hadapan hadirat-Mu. Apapun yang kami lalui dari hari ke hari, perjalanan hidup ini yang kita tidak tahu ke depannya akan terjadi seperti apa. Namun biarlah kami terus berserah, berseru dan berharap kepada Engkau ya Allah Bapa. Dan kami tahu bahwa Engkau adalah pribadi yang tidak pernah mengingkari janji. Engkau pribadi yang setia. Dan bahkan Engkau memberkati kami sampai kepada segala keturunan anak cucu kita diberkati. Untuk itu buatlah kami hidup sesuai dengan perkataan firman-Mu. Buatlah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus itu menuntun, membimbing kami, membuat kami untuk selalu hidup di dalam kehendak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh aktivitas pekerjaan kami, kegiatan kami di hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah Tuhan, haleluya. Amin.